nanti kita melakukan pelamaran ini adalah melalui akun SSCSN kita. Namun saat ini ketika kita login ataupun juga mencoba mendaftar menggunakan link yaitu daftar sscsnbkn.go.id/login, di sini ada tampilan bahwa the site can be reached. Saat ini ketika kita mencoba untuk login ke sscsnbkn.go.id, ketika kita ingin buat akun ataupun juga login ke akun kita, di sini akan ada tulisan the site can be reached. Ini mengapa saat ini SSCSN ini tidak bisa dibuka. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita mencoba masuk ke akun kita sscsnbkn.go.id, maka di sini teman-teman nggak bisa membukanya. Berikut ini kita akan berbagi update informasi terbaru terkait tentang penyebab akun SSCSN 2022 tidak bisa dibuka. Tampilannya adalah yang seperti ini. Selanjutnya, di sini dari Kemdikbudristek baru saja mengeluarkan petunjuk teknis ya. Namun di sini untuk jadwalnya ini juga masih belum ada tanggal pastinya. Mungkin saja ini ada kaitannya dengan rakor yang sedang berlangsung. Nah, kira-kira untuk jadwal seleksi P3K Guru 2022 ini kapan? Silahkan teman-teman pelamar prioritas dan juga pelamar umum dicatat baik-baik ya. Dan kita bersiap untuk ikut seleksi P3K Guru di tahun 2022 ini. Jangan sampai ketinggalan. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, sebelumnya di sini dari PAN-RB sudah merilis ya untuk jadwal seleksi P3K Guru 2022 untuk tahap pembukaan pendaftaran CASN ini adalah dibuka pada minggu ketiga dan juga minggu keempat pada bulan September tahun 2022. Saat ini kita sudah memasuki pada minggu keempat bulan September ini. Namun di sini ketika kita mencoba login ke akun SSCSN, di sini kita mendapatkan tampilan bahwa di sini diindikasikan bahwa akun SSCSN kita ini belum bisa dibuka. Bagi yang sudah punya akun saja kita belum bisa membuka, apalagi untuk membuat akun baru. Inilah merupakan sinyal kuat bahwa untuk pendaftaran P3K Guru 2022 ini belum dibuka. Nah, selanjutnya kira-kira kapan P3K Guru ini nanti dibuka? Nah, berikut ini kita akan berbagi clue-clue yang mungkin akan bisa memberikan pencerahan kita terkait tentang tanggal pasti pembukaan pendaftaran P3K Guru tahun 2022. Baru saja terbit yaitu Juknis ya, petunjuk teknis untuk seleksi P3K Guru 2022 yang pernah disampaikan oleh Kemdikbudristek dan disosialisasikan pada hari ini tadi. Namun di sini pada tanggal-tanggalnya di sini juga masih kosong teman-teman. Kita lihat pada tabel 2 yaitu terkait tentang rencana jadwal seleksi P3K 2022 yaitu untuk tahapan pemetaan kebutuhan ini sudah. Kemudian di sini untuk sosialisasi ini sudah dilakukan, penetapan formasi sudah, pengumuman lowongan lah dimulai bulan September ya. Tentunya di sini masing-masing daerah ini sebagian besar sudah mendapatkan ya untuk bocoran kira-kira lowongannya di sekolah mana saja yang dibuka. Misalkan di daerah Pacitan, kemudian yang ada di Magelang dan juga daerah-daerah lain. Tentunya teman-teman sudah mendapatkannya dan sudah kita bahas pada video sebelumnya ya. Nah, selanjutnya di sini adalah terkait tentang pelamaran. Nanti kita melakukan pelamaran ini adalah melalui akun SSCSN kita. Namun saat ini ketika kita login ataupun juga mencoba mendaftar menggunakan link yaitu daftar sscsnbkn.go.id/login, di sini ada tampilan bahwa the site can be reached. Nah, di sini kita sudah bulan September. Nah, di sini juga belum diberikan untuk tanggal pasti bulan September sampai Oktober ini kira-kira tanggal berapa. Nah, berikutnya mengapa sampai saat ini belum ada pembukaan? Ini ada penyebabnya teman-teman. Yang mana untuk penyebabnya ini adalah seperti yang kita ketahui bahwa saat ini sedang berlangsung yaitu rapat koordinasi ya. Rapat koordinasi pelaksanaan seleksi calon P3K 2022 untuk jabatan fungsional guru. Yang mana dalam surat undangannya di sini disampaikan yaitu surat undangan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan juga adminnya serta Kepala BKPP masing-masing daerah beserta adminnya. Yang mana kalau misalkan kita lihat pada jadwal rapat koordinasi di masing-masing daerah di sini dibagi ke dalam dua gelombang teman-teman.
Yang mana di sini untuk gelombang pertama itu adalah tanggal 1 sampai tanggal 20 di sini untuk tahap 1 ya. Tahap 1 inilah tanggal 22 sampai tanggal 24 September 2022. Kemudian untuk yang tahap 2 ini adalah nanti sampai tanggal 28 September 2022. Jadi kalau menurut saya untuk pendaftaran P3K Guru 2022 untuk dilaksanakan pada tanggal sebelum tanggal 28 ini sepertinya tidak mungkin, dikarenakan sampai tanggal 28 ini Kemdikbudristek masih melaksanakan yaitu rapat koordinasi ya, yang mana masing-masing Pemda tentunya sudah diundang. Nah lantas kalau misalkan sampai tanggal 28 ini nanti belum dibuka, kira-kira kapankah dibukanya teman-teman? Nah tentunya di sini kewajiban kita itu adalah selalu memantau akun SSCSN kita dan juga portal pendaftaran P3K Guru 2022 yaitu sscsnbkn.go.id dan juga guru-p3k.kemdikbud.go.id. Yang jelas untuk jadwal pembukaan pendaftaran ini adalah nanti setelah tanggal 28 ini. Jadi setelah rakor ini nanti akan segera dibuka ya untuk pendaftaran P3K Guru tahun 2022. Entah nanti dibuka pada tanggal 29 atau dibuka pada tanggal 30, sepertinya ini nanti adalah akan dibuka pada tanggal 30 September 2022. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa untuk pendaftaran P3K Guru tahun 2021 kemarin itu juga dibuka pada tanggal 30 ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ini nanti dilaksanakan tepat waktu yaitu pekan ke-3 dan juga ke-4, ini nanti kita pantau bersama yaitu tanggal 30 atau tanggal 29. Yang jelas tanggal setelah diadakan rakor tahap kedua selesai ini teman-teman. Nah selanjutnya sambil menunggu jadwal ini kira-kira apakah saja yang harus kita lakukan saat ini. Tentunya teman-teman sudah memiliki strategi dan tekniknya untuk bisa lulus P3K di tahun ini, baik pelamar prioritas maupun juga pelamar umum. Pertama-tama di sini teman-teman silahkan mempelajari dan mencermati yaitu dari keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi P3K Guru 2022 ya. Inilah merupakan juknis pengadaan seleksi P3K sebagai turunan penjelasan dari Permen-Pan RB nomor 20 tahun 2022. Nah di sini entah teman-teman itu berasal dari kategori apapun, baik itu pelamar prioritas maupun juga pelamar umum, di sini semuanya sudah dijelaskan terkait tentang persyaratannya, alur mekanisme seleksinya dan juga penentu kelulusannya. Nah tentunya terkait tentang pembahasan ini sudah saya sediakan videonya di deskripsi atau di kartu video ini. Nah selanjutnya ada hal yang baru yaitu bagi teman-teman yang sekiranya nanti bagi guru lulus passing grade namun tidak mendapatkan penempatan, maka nanti teman-teman ini akan ada dua opsi. Opsi yang pertama, hal tersebut sesuai dengan yang sudah pernah kita bahas kemarin ya, yaitu ada aturan konfirmasi penempatan untuk pelamar prioritas 1. Dan di sini teman-teman bisa melihat kalau misalkan nanti teman-teman pendaftar prioritas ini nanti ketika login kok tidak mendapatkan penempatan, maka teman-teman nanti juga wajib melakukan konfirmasi. Kalau misalkan kita klik setuju, berarti kita setuju bahwa kita tidak bisa ditempatkan di tahun ini. Selanjutnya kalau kita klik setuju ini, maka teman-teman nanti untuk nilai passing grade ya ini akan tetap aman. Namun kita akan tetap sebagai guru honorer di tempat tugas saat ini, dan ini diistilahkan teman-teman adalah masuk ke keranjang. Nanti tinggal menunggu pembukaan formasi yang dari sekolahan kita. Ketika ada yang pensiun maka kita akan diangkat. Kalau misalkan teman-teman klik tidak, maka nanti akan ada konsekuensi yang kita terima ya. Ini sesuai dengan penjelasan dari juknis terbaru tadi juga dicantumkan seperti itu. Bagi teman-teman yang klik tidak dari pelamar prioritas 1, maka nanti kita akan turun. Nah dari P1 ini akan turun bisa menjadi P2, bisa menjadi P3 atau juga menjadi pelamar umum. Bagi teman-teman P1 yang nggak dapat tempat dan kita klik tidak, maka teman-teman akan menjadi P2. Inilah untuk yang THK 2. Untuk guru sekolah negeri yang masa kerja lebih dari 3 tahun, kita akan menjadi P3. Kalau misalkan teman-teman dari lulusan PPG atau juga guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun atau juga guru swasta, maka teman-teman nanti akan menjadi pelamar umum. Kalau kita sudah terlanjur klik tidak, maka kita otomatis akan nanti mengikuti seleksi sesuai dengan mekanisme seleksi masing-masing prioritas. P2, prioritas 2 ataupun juga prioritas 3, nanti mekanismenya seleksi verifikasi dan kesesuaian. Kalau kita pelamar umum, maka nanti kita ikut seleksi kompetensi dan memenuhi nilai ambang batas lagi ya dengan 1 NPK.
Kalau misalkan kita lulus, maka kita nanti bisa ditempatkan di tempat tugas yang kita lamar pada saat itu. Selanjutnya dua link yang teman-teman harus selalu pantau. Ini adalah yang pertama, ini adalah sscsnbkn.go.id. Manakala nanti sudah ada tampilan untuk tombol daftar, segera daftar di sini. Sementara kita login pun juga nggak bisa ya, yaitu the site can be reached. Nanti segala informasi kita akan bisa pantau pada tampilan ini, termasuk juga bagian layanan informasi. Di sini nanti akan langsung di-include ya ketika sudah dibuka untuk link-linknya, termasuk info lowongan, kota instansi, kemudian jadwal ujian dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa pantau yaitu guru p3k.kemdikbud.go.id. Kalian bisa klik enter. Pusat informasi untuk seleksi P3K guru nanti akan disampaikan di sini. Ini pada bagian pusat informasi. Kemudian terkait tentang mekanisme, ini adalah masih menggunakan mekanisme yang lama ya. Selanjutnya segala informasi timeline akan disajikan pada website guru p3k.kemdikbud.go.id terkait tentang tata peraturan untuk dokumen dari seleksi P3K guru nanti akan diupdate di sini teman-teman. Nah, demikian informasi ini, semoga bermanfaat dan teman-teman harus tetap semangat ya. Saya juga turut berdoa teman-teman nanti semuanya bisa terangkat semua menjadi ASN P3K di tahun 2022 ini. Sekian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.